Halo semua, selamat datang di podcast Strategi Keuangan dan Penganggaran dalam Bisnis. Perkenalkan, nama saya Bagus Bambang Sandiwo, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam dunia bisnis, yaitu penganggaran, strategi keuangan, dan pengendalian keuangan. Untuk mendiskusikan ini acara lebih mendalam, kita sudah bersama dua narasumber ahli di bidangnya. Pertama ada Hani, seorang profesional di bidang keuangan dan manajemen bisnis, serta Anissa yang memiliki pengalaman luas dalam strategi bisnis dan pengelolaan anggaran. Selamat datang Hani dan Anissa. Terima kasih Bagus, senang sekali bisa berbagi wawasan di sini. Terima kasih juga kepada Bagus. Ini yang menurut saya krusial, terutama bagi para pelaku usaha yang ingin mengelola bisnisnya dengan lebih efektif. Baik, kita akan menjelaskan segmen pertama, yaitu seberapa penting penganggaran dalam bisnis. Kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Kenapa penganggaran begitu penting dalam bisnis? Penganggaran memiliki peran yang sangat strategis, bisa diibaratkan seperti peta jalan bagi bisnis. Dengan adanya anggaran yang jelas, perusahaan bisa memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara optimal dan efisien. Tanpa anggaran yang baik, perusahaan beresiko mengalami ketidakseimbangan finansial. Misalnya pengeluaran yang berlebihan tanpa adanya cadangan dana, atau sebaliknya, terlalu konservatif hingga kehilangan peluang pertumbuhan. Saya setuju dong, penganggaran bukan sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, tetapi juga alat untuk mengarahkan strategi bisnis. Tanpa penganggaran yang baik, bisnis juga bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, bahkan juga dalam jangka pendek. Menarik. Apakah ada contoh? Tentu, apa ada contoh nyata dari perusahaan yang mengalami masalah karena penganggaran yang buruk? Tentu saja, salah satu kasus yang paling terkenal adalah yaitu Lehman Brothers yang kolaps pada 2008 akibat salah perhitungan dalam pengelolaan keuangan dan investasi beresiko yang tinggi. Kasus lain adalah Japan Airlines (JAL) yang pernah mengalami krisis keuangan, yaitu akibat keputusan investasi yang tidak tepat. Jadi, ini bukan hanya tentang bisnis kecil atau besar ya. Bahkan perusahaan multinasional pun bisa terjebak dalam masalah yang sama kalau tidak memiliki penganggaran yang tepat. Selanjutnya segmen kedua, hubungan penganggaran, strategi, dan pengendalian keuangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke aspek strateginya. Saya akan bertanya, bagaimana sebenarnya hubungan antara penganggaran, strategi bisnis, dan pengendalian keuangan? Boleh untuk dijelaskan? Penganggaran adalah alat yang mendukung implementasi strategi bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki strategi untuk ekspansi ke pasar baru, mereka perlu menyusun anggaran yang sesuai untuk mendukung operasional, pemasaran, dan pengembangan infrastruktur. Ya, benar. Dan disinilah pentingnya pengendalian keuangan, yaitu anggaran bukan hanya dibuat di awal tahun dan kemudian ditinggalkan. Tetapi harus terus dipantau dan dievaluasi kan agar tetap relevan dan kondisi pasar yang sangat berubah. Jadi, bisa dibilang penganggaran itu bukan sekedar dokumen statis, tetapi
harus dinamis dan selalu disesuaikan dengan perkembangan bisnis. Iya, itu sangat betul. Perusahaan yang sukses adalah mereka yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggarannya, sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan pasar tanpa kehilangan kontrol atau keuangannya. Selanjutnya, segmen ketiga yaitu jenis-jenis anggaran yang harus dipahami. Baik, kalau kita bicara soal budgeting, nah ada berbagai jenis anggaran dalam perusahaan. Tentu apa ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu saja dalam perusahaan ada beberapa jenis anggaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggaran penjualan. Misalnya proyeksi pendapatan berdasarkan estimasi penjualan dalam periode tertentu. Yang kedua, anggaran operasional. Misalnya alokasi dana untuk kebutuhan operasional sehari-hari seperti gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya utilitas. Dan yang ketiga, ada anggaran modal. Misalnya digunakan untuk investasi jangka panjang, misalnya pembelian aset atau ekspansi bisnis. Dan yang keempat ada juga anggaran kas. Misalnya mengelola arus kas masuk dan keluar untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup. Oh, jadi setiap anggaran memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling berkaitan dalam menjaga stabilitas keuangan bisnis. Betul sekali, dan setiap bisnis, baik skala kecil maupun skala besar, harus memahami bagaimana itu pengelola anggaran ini agar tetap sehat secara finansial. Selanjutnya segmen keempat, tips agar penganggaran lebih efektif. Nah, kita sampai bagian yang paling ditunggu. Bagaimana cara membuat penganggaran yang lebih efektif? Mungkin sama Nisa dan Hani bisa jelaskan lebih jelas? Nah, di sini saya ada beberapa tips nih yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama yaitu gunakan data yang sangat akurat, yaitu penganggaran harus didasarkan pada data yang valid, bukan sekedar perkiraan atau asumsi. Nah, yang kedua, lakukan monitoring secara berkala, yaitu jangan hanya membuat anggaran di awal tahun dan melupakannya. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala agar tetap relevan. Nah, yang ketiga, bersikap fleksibel, yaitu dunia harus selalu berubah, yaitu sehingga anggaran harus didapat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Nah, yang keempat adalah prioritas pengeluaran, yaitu bedakan antara kebutuhan yang benar-benar esensial dan pengeluaran yang bisa ditunda atau dikurangi. Iya, itu juga sering terjadi. Oleh karena itu, disiplin dalam penganggaran itu sangat penting. Kita udah sampai ke penutup. Mungkin diskusi ini atau diskusi kita hari ini benar-benar penuh wawasan ya. Terima kasih banyak untuk Hani dan Nisa yang sudah berbagi perspektif dan pengalaman mereka. Sama-sama bagus, semoga ini bisa membantu para pendengar dalam mengelola keuangan bisnis mereka. Ya, baik, sama-sama. Semoga makin banyak mistis yang memahami pentingnya apa itu penganggaran dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka. Amin. Dan buat para pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini karena kita akan membahas lebih banyak lagi topik menarik seputar bisnis dan keuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.